Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dari mahasiswa STIE Tambara. Kali ini akan mendiskusikan atau kita berpresentasi ke yang diampu oleh dosen Bu Lanyembah Zumratun Ainiyah SE MSI MM. Perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk kelompok 2 ini ada tugas tentang teori biaya produksi dan terdiri dari kelompoknya yang pertama ini Nurkodin, kemudian yang kedua Nur Azizah, kemudian yang ketiga Sandika Asta Permana, dan yang keempat Bayu Dwi Rahayu. Saya sebagai moderator, sebelum dimulai mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Dan nanti akan disampaikan atau diulas oleh narasumber kita, itu saudara Nur Azizah nanti akan menyampaikan. Jadi di kelompok 2 ini kita akan membahas tentang teori biaya produksi sebagai gambaran bahwa teori biaya produksi semua produksi membutuhkan biaya, membutuhkan biaya dan produksi itu semuanya nanti akan terpampang. Jadi untuk lebih menyingkat waktu kepada saudari Azizah, dipersilakan untuk menyampaikan. Yang pertama, teori biaya. Teori biaya merupakan fundamental atau framework dari tim supply, karena teori biaya menentukan apakah suatu perusahaan akan berproduksi atau dan berapa produksinya. Dari teori produksi yang menetapkan list cost method dalam memproduksi output tertentu dengan harga input tertentu, menentukan teori biaya dan menentukan teori supply. Pembagian biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya eksplisit, yaitu biaya yang nyata yang dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi dan nilai semua input yang diberi atau diproduksi. Pembayaran berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Yang kedua ada biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu yang dimana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungan dengan produksi. Hubungan biaya perubahan volume kegiatan. Total biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walau perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap, misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variabel total atau total variable cost atau VC.
adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang digunakan di produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar, begitu pula sebaliknya. Biaya total atau total cost atau TC adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung menggunakan rumus TC sama dengan FC plus VC. Yang ketiga ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumus AFC sama dengan VC bagi Q. Biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Karena itu biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, yaitu biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Faktor yang menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Yang pertama, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LRAC. Biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Yang kedua, biaya marginal atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambahkan produksi sebanyak 1 unit. Yang ketiga ada biaya total jangka panjang atau long run total cost atau LTC. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Menurut Sudono Sukirno, skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Pada kurva LRAC, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi bertambah. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, demikian tadi disampaikan oleh pemaparan di acara pada siang ini, dan kita nanti akan ada tanya jawab atau diskusi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh saudari Nera Aziza. Untuk biar hidupnya forum ini, langsung aja saya buka untuk sessionnya. Dipersilahkan, barangkali ada yang bertanya. Ya, ini dari mahasiswa, monggo diperkenalkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya sedikit. Tadi dibahas tentang total biaya produksi ini. Kalau itu, kalau kita pengen tahu bagaimana kita tahu total biaya produksi itu, bagaimana cara menghitungnya, seperti itu, Mbak Aiza. Terima kasih. Dilanjut untuk pemapar untuk menyampaikan. Oke. Terima kasih atas. Saya mau ingin bertanya buat Mbak Abdullah.
tentang mengapa kita perlu mengaplikasikan teori produksi. Itu aja. Ya. Ya, tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Yayu tentang produksi, kemudian Mas Sandika itu tentang biaya. Kepada narasumber dipersilahkan untuk memberi penjelasan. Terima kasih untuk Bu Yayu dan Mas Sandika Hasta untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, rumusnya, jadi kita tuh pakai rumus total cost. Jadi total cost itu rumusnya ada FC plus VC. VC itu biaya tetap atau fixed cost, dan VC itu biaya variabel. Jadi misalnya biaya tetapnya itu 50 juta, terus biaya variabelnya itu 30 juta. Jadi 50 juta ditambah 30 juta jadinya 80 juta. Seperti itu. Bisa diterima Bu Yayu? Selanjutnya untuk yang nomor 2, pertanyaan dari Mas Hasta. Pertanyaannya manfaat. Tanya mengapa kita perlu mengaplikasikan teori produksi. Jadi, mengapa kita perlu mengaplikasikan teori produksi? Proses produksi memerlukan sebuah teori agar produksi dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Sekian, bisa diterima Mas Hasta. Terima kasih. Demikian untuk acara pada siang hari ini. Untuk presensi siang hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk kelompok 2, dan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.